Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast saya. Ini adalah episode ke-7. Pada kesempatan kali ini saya masih akan ngobrol dengan bapak-bapak di kantor ini. Kalau kemarin-kemarin kita sudah ngobrolin tentang pelayanan, kita sudah ngobrolin tentang zona integritas. Hari ini saya ingin ngobrol tentang satu tempat di kantor yang cukup istimewa. Wah, namanya itu gudang peta. Jadi nanti kita akan ngobrol dengan mereka-mereka yang sudah punya pengalaman, punya histori yang erat dengan gudang peta ini. Sebenarnya apa dan seperti apa itu gudang peta, kita akan ngobrol lebih jauh. Telah hadir bersama saya yang pertama ada Bapak Ali Hidayat sebagai Kabiro Umum dan sampai lupa Biro UK atau apa Pak Ali? Keuangan. Umum. Kayaknya itu saya ingatnya kepegawaian terus ini Mas. Biro Umum dan Keuangan, ada Mas Dian dari Balai Layanan, juga ada Pak Kus juga dari Balai Layanan juga ya. Ini sehat-sehat semuanya Bapak-bapak. Alhamdulillah, Mas Warid. Sehat ya. Ini saya pastikan tidak ada yang memudik ini ya. Nanti kalau mau mudik saya laporin Pak Presiden ini. Karantina dulu nih, Purbalingga. Jadi mudah-mudahan sih memang pandemi ini cepat berakhir lah. Saya juga setelah hampir 2 bulan lebih ini tidak nganter. Rupanya kangen juga nih Mas Dian Pak Ali. Merasakan hiruk pikuk jalanan dan intensitas pekerjaan di kantor ya. Memang ternyata tidak sama lah, tetaplah feel-nya berbeda ya. Kerja di rumah sama kerja di kantor. Yang jelas di rumah nggak ada kursi yang empuk, jadi ini bisa encok juga nih lama-lama nih kalau. Berat badan turun tuh Mas. Nah itu masalahnya, saya dari pipi udah kembali ke puasa lagi. Puasa lagi. Oke. Bapak-bapak sekalian ini, Badan Informasi Geospasial kan dulu namanya Bagus Surtanal, Badan Koordinasi Survei Pemantauan Nasional, yang identik dengan ya tadilah kegiatan-kegiatan survei, kegiatan-kegiatan pemetaan yang kalau sekarang kan BIG layanan dan produknya banyak ya Mas Dian ya, sudah sangat banyak lah. Kalau dulu kan Bagus Surtanal itu identik dengan penyediaan peta gitu ya. Peta itu identik juga dengan peta cetak. Saya ingat banget dulu bahkan ketika saya mahasiswa di Jogja itu ada kerjaan-kerjaan yang harus masih digit atau yang digit kontur, digit apa dari peta cetak itu di scan kemudian harus jadi digital dan segala macam untuk kepentingan praktikum dan lain-lain itu. Nah, ini menarik ini bahwa peta itu sekarang walaupun sudah banyak yang online digital bahkan bisa diunduh dalam bentuk servis gitu ya. Ternyata masih punya inilah sisi historis yang luar biasa peta cetak itu gitu. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin peta itu kan berarti salah satu bagian dari apa ya? Produk, juga mungkin kalau kita ngomongin aset ya berarti asetnya PIG gitu ya. Nah, kalau saya mau tanya ini ke Pak Ali dulu pertama. Sebenarnya aset-aset di PIG itu apa saja Pak? Apakah betul kalau tadi saya bilang peta itu adalah salah satu aset juga di PIG? Monggo Pak Ali. Halo, Pak Ali nggak ada suaranya? Halo? Oh iya, baru masuk Pak Ali. Cukup. Masuk ya? Ya. Masuk Pak. Oke. Jadi kalau kita ngomongin aset Mas Farid, sebenarnya kan istilah di dalam peraturan itu namanya kan barang milik negara ya. Itu adalah BUMN. Itu istilah lain sebetulnya, ya, istilah lain dari aset. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di ketentuan-ketentuan yang ada ya, itu semua barang yang diperoleh dari APBN ya
atau diperoleh dari perolehan lain yang sah itu sebenarnya menjadi aset, menjadi barang milik negaranya sebuah kementerian atau lembaga. Nah, termasuk dengan BIG ini. Nah, kalau kita ngomongin soal aset itu sebenarnya kan ngomongin soal kekayaan kita ya, cuman kaitannya dengan kantor ya, apa namanya, karena ini menjadi kepentingan publik ya diketahui semua. Bahkan sekarang itu kan untuk ASN juga harus bikin LHK ASN, kemudian penyelenggara negara LHKPN, kan sebenarnya itu kan sebenarnya mempublish apa yang menjadi milik kita kan. Nah, termasuk di kantor ini juga punya namanya aset itu, dan itu menjadi apa namanya informasi umum yang harus diketahui. Bahkan Kementerian Keuangan itu secara rutin tiap tahun menerbitkan itu namanya laporan kekayaan milik negara. Ya, barang milik negara dilaporkan. Jadi kalau ada pertanyaan seperti itu saya kira wajar. Nah, terkait dengan BUMN sebetulnya aset itu sudah dibagi 3 besar sebetulnya. Ya, ada aset lancar, ya. Yang kedua itu aset tetap, dan yang ketiga adalah aset lainnya. Nah, kalau yang tadi disampaikan Mas Farid terkait dengan peta itu termasuk dalam konteks aset lancar, yaitu persediaan. Di situ ada 2, ada persediaan apa namanya, barang konsumsi, ATK, bahan komputer yang suka dibeli tidak habis itu kan, kemudian di akhir tahun dicatat itu, dicatat nanti dilaporkan. Kemudian yang kedua, aset yang untuk dijual itu diserahkan kepada masyarakat. Nah, di BIG itu namanya masuk apa namanya, peta itu masuk dalam aset lancar atau persediaan. Ya, 3 hal itulah apa namanya, pembagian aset semua kementerian lembaga itu, lancar, aset tetap, dan aset tak berwujud. Kira-kira gitu. Kalau gudang peta juga aset juga Pak, atau gimana? Ya, gudang itu termasuk di dalam aset, namanya aset tetap. Jadi aset tetap itu ada tanah, ada gedung dan bangunan, ada jalan irigasi, dan seterusnya, peralatan dan mesin, itu namanya aset tetap. Termasuk gudang itu adalah bagian dari aset tetap itu. Kira-kira gitu pembagiannya ya secara umum ya Mas ya. Oke. Kan gudang peta ini saya ingat banget lah dulu, kayaknya jarang juga saya masuk gudang peta ini. Masuk tuh dulu mungkin ketika pas ini aja orientasi CPNS dulu ya. Awal masuk ya? Awal masuk tahun 2010 awal berarti lah. Waduh, luar lama banget. Betul. Sekarang malah mungkin lupa isinya apa aja gitu ya. Mas Dian mungkin bisa nerangin Mas, sebenarnya gudang peta itu apa? Mungkin dari tahun ke tahun itu untuk apa penggunaannya sampai sekarang. Kalau dulu Bagus Sultana kan identik dengan peta-peta cetak itu, apakah sekarang begitu menjadi BIG fungsinya lebih atau seperti apa? Mungkin silahkan. Ya, terima kasih Mas Farid. Izin juga Pak Ali nih sama Pak Sugianto nih senior saya. Jadi kalau kita secara sederhana ya, gudang peta sih ya masih juga sih sebenarnya Mas Farid, seperti yang 10 tahun yang Mas Farid lihat dulu juga ya, begitu-begitu itu. Ada tumpukan rak, apa namanya itu, ada peta-peta juga yang masing-masing rak. Nah, cuma memang kalau misalnya secara umum sih yang kita apa namanya itu, kita definisikan sebagai gudang peta itu ya memang sebenarnya lebih tepatnya sebagai penyimpanan produk BIG sih sebenarnya ya, bukan gudang peta. Penyimpanan produk BIG. Memang di situ pada kondisi saat ini tidak hanya melulu peta yang lembaran kertas begitu, tapi di situ juga ada buku gitu ya, buku dari berbagai hasil penelitian atau hasil produksi dari kegiatan-kegiatan yang ada di waktu itu masih Bagus Sultana hingga saat ini BIG. Kemudian ada juga CD, Mas Farid, compact disc yang dulu pada zamannya itu ngetop-ngetop waktu itu video multimedia ya kayak gitu ya. Bagus Sultana waktu itu juga produksi. Nah, itu seperti tadi disebutkan oleh Pak Ali, itu adalah hasil daripada pembiayaan APBN atau negara, ya maka itu memang harus dijadikan sebagai aset dan itu menjadi kesediaan di kita. Itu ada di kita. Nah, terus ada juga ya buku-buku yang tidak biasa. Buku yang tidak biasa itu luar biasa sebenarnya ini bukunya. Apa itu Mas? Atlas Taktual Mas Farid. Atlas Taktual. Di situ ada juga di kita itu. Itu atlas yang untuk ini ya, teman-teman yang tunanetra ya? Betul, yang betul. Wah, ini emang ya kalau boleh dikatakan sebenarnya produk-produk BIG yang kita miliki itu sebenarnya luar biasa. Tapi ya
ya namanya juga kan kalau produk itu kan ada lini waktunya ya. Nah, di kita itu ya produknya kebayang dari tahun waktu kita jadi Bako Surtanal dan sampai dengan saat ini menjadi BIG. Nah, jadi ya lumayan memang luar biasa yang kita miliki itu sebenarnya. Satu berarti jumlahnya banyak, variasinya juga banyak. Betul. Kalau data rahasia ada apa enggak Kak Dian? Kalau data rahasia Pak Ali yang tahu itu Pak Kusgianto. Siapa tahu ada kode-kode tertentu gitu. Kode mistik ya? Kode mistik. Sekarang udah terbuka pengelolaannya yang sudah terbuka. Sudah terbuka. Jadi instruksi dari Pak Kabiro terbuka aja. Kita ikutin semua itu terbuka. Berarti datanya tercatat dengan baik. Betul sekali. Kemudian keluar masuknya juga tercatat. Betul, kemudian di akhir tahun ada apa namanya Mas? Biasanya stock of name itu. Oke. Nah, sekarang menarik sebenarnya Mas. BIG itu kan kalau saya sering nih, kalau Mas di bagian pelayanan ya, kan sering dikunjungi ini. Entah sama siswa SD, bahkan sampai SMA, bahkan guru-gurunya, ada mahasiswa, mungkin ada peneliti, ada banyak orang lah yang berkepentingan ke BIG gitu. Yeah. Saya penasaran ini, sekarang kan lagi ini nih, lagi musim room tour gitu ya, maksudnya artis-artis kan review rumah gitu. Pernah nggak sih Gudang Peta itu dijadiin salah satu destinasi room tour gitu, jadi mengenal sisi lain kantor? Nah, kalau selama masa saya sih belum daftarkan, tapi beberapa waktu sebelum saya di PTIG itu pernah ada kunjungan dari siswa salah satu sekolah gitu kan. Tapi itu pun tidak sering, paling banyak cuma 1 atau 2 kali selama masa pengelolaan gudang itu saya tahu seperti itu. Tapi ya mungkin karena saya sendiri kan baru Oktober akhir 2019 Mas Farid ya. Jadi mungkin untuk lebih tahunya sih Pak Kusgianto mungkin justru malah lebih tahu tuh daripada saya, Mas Farid. Kalau akses sendiri, saya jadi agak malu juga nih sebagai orang kantor, malah nggak tahu juga ya. Kalau Gudang Peta itu bebas nggak sih Mas? Orang keluar masuk ke sana gitu, atau seperti apa? Sebenarnya sih boleh Mas, boleh siapa saja sepanjang memang ada keperluan ya terkait dengan pemanfaatan ruangan Gudang Peta itu sendiri atau gudang produk BIG itu sendiri. Ya, kita sih sebenarnya tidak mempunyai misalnya nggak boleh atau apa aturannya seperti itu yang kaku, tidak. Tapi memang sepanjang itu bisa mengikuti ketertiban, menjaga ketertiban seperti itu, oke sih saya pikir nggak masalah. Bahkan sebenarnya sih keinginan saya itu para pejabat itu ada semacam apa ya, yang tadi Om Farid bilang itu room tour atau apalah gitu ya, sesi gitu ya? Seperti itu. Saya ngerti gitu loh. Ini aset BIG kata Pak Ali kan gitu tadi. Pak Ali sih udah sih pas waktu ini beliau sering sih lihat pas ada pemeriksaan Pak Ali ya. Lihat. Tapi harapannya sebenarnya bukan hanya Pak Ali saja yang notabene sebagai kepala biro yang punya hubungan langsung dengan kami di bidang penyimpanan produk. Tapi harapannya semua unit pimpinan unit eselon yang lainnya juga ya harapannya sih aware gitulah ya Mas ya, makanya tahu dan mengerti setidaknya ada satu kan bisa kasih sumbangan gitu ya, apa kali gitu ya buat gudang kita. Masuk Gudang Peta itu perlu ini Mas, standar khusus. Kalau sekarang kan kita ngomongin APD gitu, siapa tahu harus pakai hazmat gitu atau enggak, atau ya biasa aja gitu. Pakai termometer Mas. Enggak, ini maksudnya kan terkait gini Mas. Mungkin saja dokumen-dokumen terutama yang cetak itu kan rawan rusak kayak gitu ya. Apakah ini terkait dengan pemeliharaan dan segala macam, apakah ada inian khusus? Secara khusus yang dilakukan tiap hari sih Pak yang Banter ya, kita itu hanya membersihkan debu dan sampah-sampah saja. Tetapi untuk yang perlakuan yang tidak biasa itu biasanya kita melakukan 1 kali dalam 1 tahun itu kegiatan fumigasi Mas. Oh gitu. Nah, betul. Rutin ya dilaksanakan ya? Kenapa Mas? Rutin dilaksanakan ya? 1 tahun sekali Mas. 1 tahun sekali. Karena memang itu kan melakukan pengasapan di ruangan itu dengan unsur kimia yang memang dibutuhkan, dan kemudian itu kita tutup sampai dengan 3 hari ya Pak Kusgianto Pak. 3 hari Pak ya kita tutup gudang ya kalau ada fumigasi itu.
Iya, 3 hari, mungkin 1 minggu tambah hari libur. Oh, Karena harus ada penyedotan debu juga. Jadi kita biasanya ngambilnya itu hari yang di antara inilah mendekati hari weekend, gitu. Sehingga kemudian di hari Seninnya kita bisa melakukan bisa ini lagi ya, diakses lagi ya. Seperti itu Mas Farid. Kalau boleh tahu ini Mas, ada berapa ribu peta atau berapa item kalau Mas Dian masih hafal ini jumlahnya? Peta itu sampai ratusan ribu kan ya Mas ya mungkin ya? Kalau item sih secara umum sih sekitar 4.000 lebih ya Pak Kusgianto ya tepatnya. Mungkin Pak Kusgianto ini dia perpustakaan berjalannya gudang penyimpanan produk sebenarnya Mas Farid. Oh gitu ya. Nanti kita kulik berarti ya di sini. Hanya apa saja dia tahu jumlahnya gitu ya? Berapa, letaknya di mana, dia ngerti itu Mas Farid. Ini nggak usah buka laptop Mas Farid kalau gitu ya. Oke, saya tertarik ini ke Pak Ali dulu sebenarnya. Tadi kan sebut bahwa isi gudang peta itu banyak Pak Ali ya. Banyak satu jumlah, satu mungkin nilai. Nah, kalau saya kemarin baca-baca, ternyata nilai peta saja, entah itu peta seluruhnya mungkin itu sampai miliaran gitu ya Pak ya? Betul. Mungkin kalau boleh tahu angka-angka mungkin yang menarik ini Pak, sebenarnya produk-produk itu tuh sebesar apa sih nilainya dan bagaimana Big tadi bertanggung jawab dalam tanda kutip untuk nilai-nilai yang wah itu? Ya, jadi gini Mas Farid, kalau bicara tentang aset di BIG, yang salah satunya adalah data-data digital perpetaan cetakan yang hard copy yang ada di gudang itu kalau aset total BIG ya itu sekitar 2,639 triliun seluruh aset BIG loh ya. Luar biasa. Itu ada aset. Itu uang semua Pak atau ada daunnya? Ya termasuk semua aset tetap, aset lainnya dan semuanya. Jadi itu yang tercatat sejak Bagus Sultanal berdiri ya sampai sekarang ya. Nah, kemudian dari jumlah sekitar 2,6 T, ini berdasarkan laporan keuangan 2019 audited ya. Ini soal data saya nggak bisa main-main, saya harus lihat dokumen karena ini menyangkut pertanggungjawaban keakuratan angka ya, Mas ya. Siap. Jadi kalau tadi total aset BIG itu 2,6 triliun kurang lebih. Nah, aset lainnya itu aset data perpetaan Mas. Data digital yang sekarang tersimpan itu sekitar 1,1 T. Kemudian untuk peralatan dan mesin itu sekitar 1,1 T juga. Saya kira peralatan-peralatan di BIG termasuk mahal. Ya. Kemudian tanah yang ada di BIG maupun yang ada di MES Pabuaran maupun yang ada di Cimanggu itu total 185,6 miliar. Nilai uangnya. Kemudian untuk gedung dan bangunan ini malah sedikit Mas, sekitar 67 miliar karena kan mengalami penyusutan, walaupun aset lain juga ada penyusutan. Nah yang untuk peta ini angkanya signifikan Mas. Siap. Jadi angkanya itu untuk peta sekitar 118,6 miliar nilai angka untuk peta. Di luar itu ada non peta, ada ATK barang konsumsi, kemudian persediaan dan sebagainya itu enggak banyak. Jadi nilai untuk peta saya kira cukup signifikan lah. Cukup besar ya Pak ya? Iya, 118 miliar. Ya. Itu harga perolehan ya, harga perolehan. Kira-kira gitu. Nah, angka-angka itu kan kemudian harapannya tentu bisa diakses oleh masyarakat ya, yang sekarang mungkin memang sudah banyak masyarakat yang mengakses online, tapi ternyata mungkin masih ada yang butuh peta cetak. Nah ini sekarang saya mau ke Pak Kus ini. Pak Kus, ini kan Pak Kus di bagian pelayanan juga ini. Nah dalam sehari itu bisa ada, atau mungkin seminggu lah, kalau sehari mungkin agak susah. Seminggu itu ada berapa kali order yang mungkin orang minta atau beli tentang peta cetak itu? Ada berapa kali biasanya? Itu dalam
bulan lah ya. Kalau saat ini emang tidak begitu banyak karena dengan sekarang sudah banyak peta-peta free ya, atau gratis gitu kan ya. Yeah. Ya, itu nggak begitu banyak, mungkin antara ya 10 sampai 12. 10 sampai 12 order ya Pak ya? Yeah. Sekali order itu biasanya berapa peta Pak? Sekali order itu bervariasi emang kebutuhannya, terutama untuk dari tingkatan akademisi itu biasanya banyak itu. Akademisi dengan ya instansi pemerintah, dalam hal ini mungkin seperti dari TNI lah ya, biasanya kebutuhan mereka. Lagi untuk perorangan itu emang tidak begitu banyak sih. Ya. Penyiapan itu. Kalau misalnya nih Pak, saya kan tahu nih di pelayanan sudah ada SOP. SOP itu saya kira sangat bagus ya. Jadi memastikan bahwa customer memperoleh data yang tepat dengan waktu yang dilayani dalam waktu yang memang sudah disiapkan juga, seperti itu ya Pak ya. Kalau Pak Kus sendiri, kalau boleh cerita Pak, kalau dari orang datang ke bagian pelayanan untuk beli, sebentar saya mau tanya dulu nih Pak Kus, peta itu masih beli atau orang sudah gratis ini peta cetak itu? Untuk peta cetak ada yang masih beli dan juga bisa gratis, tentunya dengan aturan tertentu ya, ada prosedurnya artinya ya. Oh gitu, ada prosedurnya. Untuk free itu misalkan kan harus mengajukan surat permohonan ke kepala BIG atau kepala pusat dan lain-lain. Baik. Kalau misalnya orang yang mau beli, berarti setelah dia datang ke bagian pelayanan, apa yang tim layanan lakukan sampai dengan customer itu dapat petanya? Mungkin Pak Kus bisa cerita. Oke. Jadi begini Mas Farid, apabila ada customer membutuhkan peta, tentunya kita sekarang kan ada pelayanan satu pintu ya, tentunya ke pusat PTIG ya, gedung I ya. Artinya dari customer harus ke bagian layanan dulu. Nah, di layanan dulu nanti ada isian-isian ya yang untuk permohonannya itu ya. Nah, apabila di pelayanan atau di PTIG sudah selesai, secara elektronik atau secara aplikasi itu akan mengirimkan print-printan atau data ke bagian gudang. Oh gitu ya? Sudah otomatis gitu? Ya, canggih juga ini. Nanti dari gudang itu kita selalu standby setiap saat, dalam arti selama jam kerja itu kita tidak ada waktu istirahat, kita standby, kita nunggu. Dan apabila nanti itu kita sedang sibuk atau tidak konsen melakukan sesuatu, nanti secara aplikasi itu ada suara yang menginformasi kita, misalkan Pak ada order, seperti gitu ya. Nanti siapapun akan mendengar itu. Setelah kita itu langsung kita tindak lanjuti sesuai peraturan atau sesuai prosedur dan SOP yang ada, kita langsung tangani. Nah, untuk tangani itu, dari lembar permintaan yang saya terima dari balai dari PTIG ya, dari layanan tadi. Nah, saya sedikit jelaskan, isi dari lembar permintaan itu sudah cukup detail. Ya, artinya ada intensi atau nama pemohonnya, ada timernya, waktu di input itu jam berapa, timestamp ya. Terus nomor ordernya itu nomor order berapa, supaya kita tidak kesalahan, dan data-data yang dimohonkan. Nah, dari lembar permintaan itu langsung kita evakuasi, kita kerjakan data itu langsung ke dalam kita, karena hanya bisa mengeluarkan barang persediaan itu setelah kita ada tanda terima itu ya. Nah, pada saat itu kita mengambil data-data produk yang dimohonkan, dan kita harus mengisi kartu stok yang ada di raknya, karena setiap NLP setiap nomor itu ada kartu stok. Nah, setelah itu kita ambil barang sesuai jumlah yang dimohonkan dan kita tulis di kartu stok sesuai yang dimohonkan. Nah, di kartu stok pun ada isian sesuai dengan data yang di lembar permintaan, misalnya minta tanggal berapa, atas nama instansi namanya siapa, nomor petanya berapa, dan jumlah lembar yang dimohon berapa, itu harus sama antara itu. Sehingga bisa ketahuan stok akhir. Nah, sehingga harus ketahuan stok akhir dari produk itu berapa sampai saat itu. Jadi update terus. Nah, apabila peta itu yang dimohonkan sudah selesai semua,
kita bawa kembali ke ruangan depan, ya artinya kita harus mengecek ulang akurasinya, apakah sudah sesuai atau belum peta yang kita ambilkan dengan yang dimohonkan. Ya. Kalau sudah match, udah sesuai permintaan, baru kita buatkan tanda terima. Tanda terima itu pun isinya sama dengan lembar permintaan. Ya. Nah, dari lembar tanda terima itu, saya sedikit jelaskan juga isi dari tanda terima itu. Selain ada nomor order, nama pemohon, juga ada waktu selesai dikerjakan. Apabila kita mengambil tanda terima, berarti final untuk waktunya selesai di situ. Ya. Nah, isi dari lembar tanda terima itu sendiri pun ada tanda tangan atau para petugas penyiapan. Jadi kita nggak bisa siapa aja, harus para satu itu, dan diketahui kepala seksi produk juga ada tanda tangan si customernya itu. Nah, selesai itu baru kita bawa ke SIG, ke pelayanan. Di sana baru kita stempel juga ada cap timernya. Yaitu tadi kaitannya dengan ISO atau SO itu tadi, karena kan kita ada batas-batasan waktu 1 sampai 10 lembar berapa menit. Alhamdulillah sampai saat ini kita tidak pernah melebihi target itu. Gitu, sehingga ya tidak masalah, untuk ISO kita terpenuhi. Mungkin itu dulu. Jadi siapa Gus? Ini saya kira sangat menarik ya. Saya pribadi mengakui bahwa layanan ini, bagian pelayanan terutama, memang sudah bisa jadi satu benchmark gitu ya di kantor, terkait bahwa pelayanan itu memang karena pelayanan itu berurusan langsung dengan masyarakat, jadi sebisa mungkin melakukan yang terbaik gitu ya Pak ya. Peta-peta jadul itu kan bisa jadi adalah produk-produk lama yang mungkin obsolete gitu ya, atau orang sudah itu zaman jadul lah, tapi ternyata barang-barang jadul itu pun harus diperlakukan dengan satu mekanisme kerja yang baik dan tadi punya bahkan tercatat waktunya, durasinya berapa dan segala macam untuk memastikan bahwa pelayanannya tetap prima gitu ya Pak ya. Nah, betul. Yang saya menarik lagi nih Pak, saya tuh pernah lihat mainan apa itu yang orang udah kayak, saya sih ngeliatnya biasanya di bandara gitu ya, petugas-petugas bandara kan mungkin karena jauh dari gate ke gate itu naik itulah. Saya dari penjelasan Pak Kus tadi jadi kepikiran, jangan-jangan memang itu untuk memastikan bahwa tadi lah waktu-waktu yang mungkin terbuang banyak untuk mobilisasi itu dapat ditanggulangi dengan apa sih namanya itu, segway atau apa gitu ya? Segway ya Pak ya? Iya. Punya berapa, segway, harganya berapa Pak? Itu digunakan harian atau enggak? Saya nih jauh ya. Gini Mas Farid, kalau untuk Segway itu ya alhamdulillah emang kita punya baru satu. Itu emang untuk mobilisasi pengiriman, untuk mobilisasi pengiriman produk itu jadi lebih cepat gitu. Ya. Itu ya, kalau untuk mungkin masalah harga saya kurang tahu, mungkin begitu ya. Yang penting tinggal pakai ya Pak. Nanti tinggal pakai, kita tinggal pakai. Ya. Mas Dian mungkin pengen nambahin ini, Segway itu berat badan total yang bisa ditanggung berapa? Masa pengen nyobain soalnya? Kita masih bisa Mas Farid. Oh gitu ya, hore. saya malah jadi kepikiran Mas Dian. Bagian pelayanan itu bisa jadi bikin tour tapi buat internal kantor saja lah. Jadi mungkin yang baru-baru atau mungkin yang senior-senior yang bikin nostalgia itu ada semacam tour yang mengenang kembali lah kantor-kantor itu kayak apa perubahannya, kemudian sekarang kondisinya kayak apa, bisa dalam bentuk tidak perlu jalan-jalan, tapi misalnya lah di bagian layanan itu ada satu video yang diputar, bisa nonton bareng lah misalnya sambil morning briefing atau sambil Jumat pagi ngobrol di situ. Saya kira jadi menarik karena kemarin saat ngobrol dengan Pak Habib Buratno terkait dengan zona integritas, kan memang baru layanan yang berani tanda kutip diajukan untuk zona bebas korupsi. Nah, dan ini nanti pengennya kalau lolos akan diimplementasikan di bagian teknis yang lain, kan seperti itu. Nah, saya kira memang pendekatan-pendekatan seperti ini ya. Saya terus terang baru tahu bahwa pelayanan sudah sebaik itu terkait dengan apa ya, pelayanan, durasi kerja dan sesuai dengan ISO itu, ya kaget juga. Kantor ini ternyata juga kerja beneran gitu loh Mas, maksudnya
Kita kan sering kali meng-underestimate diri sendiri gitu ya. Ini jangan-jangan saya kerja ya kerja aja lah gitu. Nyatanya ada bagian-bagian di kantor yang ternyata sudah luar biasa effort bekerjanya gitu. Dan saya harus acung jempol ini ke Mas Dian ini. Nah, tapi kan gini Mas Dian, ini jadi satu paradoks ya. Bagian pelayanan itu kan canggih banget lah sekarang. Masuk, saya ingat udah mencet, ada karcis masuk gitu ya. Kemudian ditemuin oleh satpam-satpam, ada tellernya lah kalau di bank itu. Kemudian ruang tunggu yang betul, ruang tunggu yang wah ada Milo gratis lagi. Yang saya sering ambil kalau rapat di sana gitu kan. Ternyata. Namun demikian, gudang PT itu kan identik dengan old school ya Mas ya, kuno gitu. Gudang itu kan, wah kalau orang ngomongin gudang itu pertama kali denger, itu pokoknya barang-barang apa udah masuk ke situ gitu. Ada nggak mungkin rencana ke depan merevitalisasi lah gudang itu untuk mungkin tidak hanya sekedar untuk penyimpanan dan terlihat old school, mungkin ada inovasi-inovasi yang mungkin bisa mengangkat gudang itu mungkin. Silakan Mas Dian. Ya, terima kasih. Sebenarnya sih kalau dilihat dari sejarahnya sendiri ya, gudang penyimpanan produk BIG itu sendiri pernah mengalami beberapa masa sebut kata seperti itu. Ya. Di awal-awal sih ya seperti yang tadi disebut oleh Mas Farid ya, old school dan sebagainya. Ya namanya juga waktu itu ya begitulah zamannya mungkin ya. Yeah. Nah kemudian di pertengahan sebelum 2010 itu waktu itu masih Pusat Pelayanan Jasa dan Informasi ya, Pusdasinfo. Yeah. Itu pernah ada inovasi terkait dengan pembuatan barcode untuk itu. Jadi produk kita itu dibuatkan barcode sehingga kemudian bisa di-scan gitu seperti itu. Yeah, waktu itu loh ya, waktu itu trennya begitu. Nah kemudian sih ini kita akhirnya kan mendapatkan banyak pencerahan juga. Dan yang pasti sebenarnya dukungan dari teman-teman yang lain, utamanya dari UK yang saat ini dalam hal ini Pak Ali ya, yang memang secara lapangan ya mau nggak mau kita bersinggungan terus gitu kan dengan beliau ini. Beberapa belakangan ini ya kita melakukan semacam digitalisasi produk sebenarnya. Oh, apa itu Mas? Produk peta yang asalnya itu berupa barang cetakan, itu kita scan Mas. Oh gitu. Nah, betul. Jadi semacam digitalisasi lah sebut kita kata ya. Yeah. Nah itu tujuannya pertama yang pasti untuk historis sebenarnya, kan historis dari sebuah produk yang dibuatkan oleh BIG, tapi sebenarnya kedepannya itu adalah merupakan bahan untuk menjadi ya sebut kata gudang digital nanti kedepannya itu ya. Jadi boleh dikata ya itu jadi sumber yang bisa menggantikan keberadaan peta cetak. Nah, tetapi pada kondisi sekarang ya karena memang kita saat ini masih memiliki sekitar, kalau berdasarkan data yang saya dapatkan dari hasil Stock of NAM 2019, itu kita itu ada 2 juta produk lah yang kita harus kelola dengan nilai yang tadi disebutkan oleh Pak Ali ya, yang itu ya, identified-nya itu yang sekian ratus miliar itu. Padahal kita nggak ngerasa apa-apa loh Mas kalau dekat dengan peta, biasa-biasa aja, nggak kayak orang duit di 118 miliar itu ya. Berarti sudah makrifatnya udah tinggi Mas. Oh iya ya, makamnya kaya tapi Mas, tidak merasa kaya. Makam peta Mas. Nah, ya kedepannya memang kami dalam hal ini di lapangan dan juga di pimpinan kami di Balai Layanan, Mbak Retno, selalu ingin mempunyai inovasi yang memang bisa menjadikan pelayanan di BIG ini lebih mudah, lebih mudah, lebih cepat, dan juga yang pasti tidak ketinggalan zaman gitu ya, high tech atau itu sekarang ada istilah IoT gitu ya, seperti itu. Tetapi mungkin ya kemudian kan kita juga tidak bisa keluar dari pakem, makanya dalam perjalanan kita selalu konsultasi dengan Pak Ali, dengan Biroka, bagaimana sih gitu. Dan biasanya itu memang bisa diawali dengan satu trigger Mas Warid. Misalnya sebut kata temuan dari BPK terkait dengan kok ini petanya udah usang gitu. Lah ya gimana nggak usang lah, peta itu kan dibuatnya yang ada di kita itu tahun 72 loh Mas Farid loh. Udah lahir belum? Udah lahir belum Mas? Kayaknya sih belum ya. Saya kan baru 20 tahun ini masuknya. Iya Mas. Nah itu dari tahun 72 kita punya itu. Dan kemudian dengan kearifan yang notabene memang itu ininya dari Pak Ali,
kita melakukan pemilahan dokumen mana yang bisa diarsipkan sebagai produk yang memang tadi sudah lama tadi seperti Mas Padi sebutkan, dan tetapi kita masih mempunyai, dan itu kita pilah dan kita simpan untuk beberapa produk itu tetap ada di gudang kita. Tetapi nanti seiring dengan perkembangan, mungkin nanti Pak Ali bisa menambahkan bagaimana komitmen BIG juga untuk membuat pelayanan dalam hal ini pengelolaan gudang peta menjadi sesuatu yang mudah untuk diaudit gitu, karena kan beberapa kali dia dalam beberapa waktu ke belakang itu dari kegiatan-kegiatan ya sebut kata stock opname itu suka jadi apa ya namanya itu ya tanda petik, tapi ini ya mainan untuk ini teman-teman mengaudit gitu ya, dan pengertian suka ada selisih 1 lembar 2 lembar gitu Mas, seperti itu Mas. Nah, kedepannya kita pengen yang high tech dalam artian yang tapi tentu saja ini terkait dengan biaya dan sebagainya yang memang menyesuaikan seperti itu. Baik. Jadi memang harapannya ke depan dengan perkembangan teknologi dimungkinkan untuk tadi ya sistem monitoring yang lebih real time, lebih jujur gitu ya. Karena bisa jadi ya Mas pakai robot Mas. Oh gitu. Saya baru mau bilang ini ya kan. Kan ya kebayang lah sekarang kalau satu peta tumpukan misalnya kita ngambil satu ke ambil 2 itu kan sangat mungkin karena namanya peta sudah lama tertumpuk, bisa jadi sudah diusahakan ngambil 1 ke ambil 2 juga sangat mungkin lah, maksudnya mengeliminasi human error itu sehingga tuduhan ya bukan tuduhan ya mungkin kemungkinan untuk diperiksa atau apa jadi lebih sedikit gitu ya Mas Dian ya. Nah saya tertarik tadi dengan ceritanya Pak Kus itu kan sudah sangat bagus ini sekarang mekanisme kerjanya, masuk tamu, order, bahkan sampai Pak ada order gitu. Nah delivery dari kantor ini kan yang kita harus akui kantor kita kan luas ya Mas ya. Satu luas, yang kedua tidak terkoneksi antar gedung. Ada beberapa gedung yang koneksi terutama saat hujan gitu ya. Gedung saya saja gedung R tidak terkoneksi dan dia menyendiri di pojokan gitu. Jadi kalau hujan agak sedih juga itu. Nah, mungkin ada hal-hal yang ingin diimpikan Kang Dian, mungkin Pak Agus, bahkan mungkin Pak Ali. Gudang peta ke depan itu mau seperti apa sih atau pengen seperti apa? Mungkin dari Pak Agus dulu, silakan Pak Agus. Oke, emang terima kasih Mas Farid. Emang saya pengen sedikit curhat dulu ini. Oh silakan, mumpung ada Pak Ali. Mumpung ada Pak Ali. Kaitannya gini, emang jumlah kembali dari awal ke tadi produk dulu dari data yang ada tersedia di gudang itu emang cukup banyak, yaitu antara 20 tema yang terdiri dari 4.580 NLP yang jumlah total lembarnya itu bisa sampai 2.823.000-an gitu ya. Itu untuk produknya. Ya artinya kita butuh gudang yang cukup besar sehingga kita jadi punya 2 gudang, yaitu gedung M dan gedung L. Awalnya dari situ kaitannya ke koridor itu tadi ya nantinya ya. Karena itu gudang Pak Bos terpisah. Gedungnya ada M, ada L, dan 3 tahap. Apabila pada satu saat ada order yang terdiri harus ngambil produknya dari beberapa gedung, pada saat hujan itu tadi, kita tidak ada koridor. Nah, sehingga kita akan memapas waktu yang sudah kita sepakati dari ISO itu tadi kan. Nah, kalau hujan lebat, artinya kita kan tidak bisa ke sana ke sini. Nah, harapannya tentunya dibuatkan koridor menyambung dari gedung 1 ke gedung sampai ke gedung PTIG tempat kita menyerahkan peta. Karena pengalamannya kita sering ya ada suka dukanya ya, artinya ada suka dukanya ya dukanya seperti itu tadi. Kita kalau pengen memenuhi waktu yang sudah ditentukan, tapi dengan hujan yang kita kan kalau hujan-hujanan datanya rusak juga. Kalau menunggu waktu tidak terpenuhi gitu kan. Itu agak dilema juga untuk itu. Mungkin salah satunya itu. Jadi dari Pak Gus, karena untuk saya siap. Jadi mungkin berarti penerapan ISO itu masih menghadapi tantangan-tantangan non teknis yang malah seringkali menyita waktu dan jadi tadi ya mempengaruhi performa untuk tadi menyelesaikan kegiatan-kegiatan sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan. Gitu Pak Gus ya. Betul. Kalau dari Mas Dian, silahkan mungkin mau nambahin, mumpung ada Pak Ali, curhat gratis. Ya, kalau
Yang ininya sih seperti tadi disebutkan oleh Pak Kus ya, hal-hal yang umumnya seperti itu. Tapi kemudian mungkin kalau dari kami sih inginnya sebenarnya berbagai macam manfaat yang didapatkan oleh produk yang ada di tempat penyimpanan produk kami itu bisa dimanfaatkan oleh lebih banyak orang, Mas. Dalam pengertian misalnya kan tadi disebutkan oleh Pak Kus atau juga diiyakan oleh Pak Ali bahwa produk kita itu ada yang berbayar, artinya itu diperolehnya dengan cara bayar, tapi bisa juga diperoleh dengan cara gratis. Nah, yang gratis itu ada beberapa institusi atau mungkin lembaga yang mau untuk kemudian ya bisa kita ini kan bekerja sama dan memanfaatkan produk yang kita punya tersebut. Ya misal saja kan perpustakaan sekolah gitu kan ya untuk seperti itulah, memanfaatkan produk lebih maksimal. Oke, menyambung Kang Dian nih, Kang Dian. Tadi yang ngomongin peta sudah digital itu ya. Saya sebenarnya pribadi mengapresiasi bahwa sekarang di Inagio Portal itu kan sudah orang bisa unduh gratis itu, banyak data-data digital itu. Dan saya kira memang saatnya memang sekarang seperti itu, Kang Dian, bahwa Rp0 itu sebanyak mungkin produk yang harus diberikan ke masyarakat lah. Terlepas dari memang nanti ada nilai uang segala macam, saya kira nilai uang yang mohon maaf mungkin tidak seberapa itu kalah dengan antusiasme masyarakat untuk mengakses data-data BIG gitu. Yang saya rasakan ya dululah kita ketika masih kuliah dulu, saya mungkin 10 tahun yang lalu itu kita masih berurusan dengan yang cetak-cetak itu sehingga kesulitan untuk mau riset mau apa gitu. Sekarang sudah digital, gratis pula, tinggal buka website internet, tinggal download, wah itu sudah enak banget gitu ya. Jadi memang harapannya berarti ada peningkatan penggunaan produk BIG dan sebisa mungkin nanti bertambah produk-produk yang Rp0 gitu ya Kang Dian ya, sehingga bisa diakses oleh lebih banyak orang. Pak Ali ini yang curhatnya udah banyak, Pak Ali. Pak Ali mau curhat juga atau mau jawab? Mau curhat juga katanya Pak Ali. Silakan Pak Ali. Ya, Mas Farid, jadi saya kira yang dilakukan oleh teman-teman di pelayanan saya kira udah banyak dan itu ada progres yang signifikan kalau kita perhatikan, baik itu dari kecepatan layanan maupun keakuratan dalam pelayanan lah, dengan sistem, dengan teknologi dan juga dengan saya kira semangat dari teman-teman pelayanan untuk memberikan kinerja yang terbaik lah. Saya kira itu menjadi satu catatan tersendiri lah untuk sukses story-nya. Nah, memang gini Mas, di gudang peta kita itu memang harus dilakukan pembenahan, terutama pertama dari sisi isi dulu, karena tadi Mas Dian juga sudah nyinggung tentang peta-peta yang mungkin perlu kita lihat lagi, apakah kondisinya memang rusak atau kondisinya usang dan sebagainya. Itu saya kira perlu kita lihat, dan saya kira sesuai dengan yang kemarin direkomendasikan oleh auditor BPK, saya kira juga menjadi perhatian kita terkait perbaikan itu. Sehingga gudang itu nanti namanya jangan gudang ya misalnya itu Pak, persediaan data digital atau data cetakan, data informasi. Kalau perlu nanti disayembarakan Pak, biar namanya wah gitu kan. Sayembara internal kantor. Nah, yang menang dapat peta. Itu saya kira penting. Jadi istilah bang peta. Karena nama gudang itu terkesan memang seolah tempat yang kumuh, tempat yang kotor, tempat yang orang mau masuk aja. Kalau di rumah kita kan pasti gudang itu tempatnya di paling belakang, kotor, yang paling perlu kalau pas mau bersih-bersih rumput baru nyari di gudang. Terus diubah image-nya. Kenapa? Karena sebetulnya data yang ada di itu sangat luar biasa, Mas. Saya kira kan kita sudah diskusi kita akan panjang. Apakah data informasi geospasial itu bisa bernilai 0? Itu kan menjadi diskusi panjang dan kelihatannya tidak, karena semua informasi itu pasti ada nilainya. Jadi peta-peta digital tahun 70, 80 itu mungkin sangat bermanfaat saat ini. Bahkan peta-peta zaman Belanda tahun-tahun berapa itu justru nilainya sangat tinggi. Oleh karena itu informasi yang tidak mungkin 0 dan selalu ada manfaatnya mesti menjadi perhatian kita bersama. Itu terkait dengan konten ya, nanti kita akan sama-sama dengan timnya Bu Retno, Mas Dia untuk sama-sama melihat ini.
Kemudian yang kedua, sebetulnya terkait dengan kecepatan, saya kira sudah cukup baguslah dalam memberikan pelayanan pada user ya dari teman-teman itu. Walaupun memang masih ada kendala di lapangan, ya karena gedungnya nggak nyambung. Nah itu Pak. Pelayanannya di mana, tempat penyimpannya di mana, pakai kehujanan lagi kan? Nah itu memang jadi satu kendala. Nah kita memang sudah mencoba Mas, buat desain tentang bagaimana gedung di BIG ini. Sudah berkali-kali kita buat, tapi sekali lagi terkait dengan gedung ini kan menyangkut anggaran ya. Jadi ya karena anggarannya nggak ada ya akhirnya kita sampai sekarang belum penuhi. Bahkan kita mau gedung untuk yang map production center aja kan juga masih terkendala dengan penganggaran. Kita berharap jalan keluar sehingga paling nggak kita punya gedung yang representatif. Nah, gedung yang ada di BIG kan sekarang sebenarnya tidak menjawab tantangan zaman itu. Nah itu Pak. Pencar-pencar, ya kondisinya juga kayak begitu, mungkin sudah nggak nyaman sebenarnya di dalam itu. Nah, kalau gitu saya boleh pamer, gedung saya sendiri bisa buka pintunya Pak. Otomatis. Gitu. Satu-satunya di BIG. Satu-satunya loh. Walaupun mojok. Kalau kemana-mana kehujanan juga. Itu Mas, terus atau ya. Jadi terkait dengan gudang itu menurut saya ada dua fungsi yang harus dipenuhi. Satu, bagaimana fungsi pelayanan terkait dengan pelayanan data dan informasi. Yang kedua sebenarnya, dan ini juga sangat penting sekali, adalah bagaimana bisa memberikan data yang akurat terkait dengan keberadaan peta yang ada di dalamnya. Jadi Mas Dian sudah nyinggung bahwa tiap tahun kita diaudit loh oleh BPK. Dan itu selalu jadi, mohon maaf, jadi temuan-temuan terus, walaupun temuannya kadang nggak signifikan. Ya. Tapi maaf, dengan nilai ketemu yang terus ya Pak ya? Namanya nyarinya itu ketemu. Nah, dengan nilai yang 118 miliar itu Mas, itu dalam konteks laporan keuangan sangat material. Artinya, kalau ada ketidakberesan di dalam pengelolaan peta sehingga angka 118 miliar dengan jumlah peta tadi berapa sekitar 2 juta lebih lembar itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, itu laporan keuangan kita bisa nggak BTP itu. Makanya terus terang BIG bisa BTP itu salah satunya disumbang oleh pengelolaan peta ini yang baik. Ke depan tadi disampaikan Mas Dian, gimana sih kita bisa mengolah peta dengan baik? Data yang tercantum di dalamnya itu benar-benar yang up to date, yang bisa dimanfaatkan. Kemudian juga mutasi-mutasinya itu real time bisa diketahui. Saya setuju itu. Sehingga tiap tahun nggak kita rumit dengan dalam waktu 3 hari atau seminggu kita berhenti dulu pelayanan, stop up 6 dulu, ngitung dulu. Nah, ini sebenarnya bisa kita hindari dengan dengan sistem teknologi. Dan ujung-ujungnya nanti kalau datanya baik, laporan keuangan baik, yang menikmati juga BIG juga. Nah, saya setuju sebenarnya bagaimana pimpinan kita harus terus aware. Saya kira sekarang sudah bagus, cuman lebih aware lagi terkait dengan bagaimana pengolahan gudang dengan baik, sehingga nanti namanya gudang kita geser, jangan gudang lagi, karena memang kita nyaman, kita seneng, kita bisa menjadi tempat untuk edukasi, ya ada anak-anak datang ke situ dan sebagainya. Saya kira itu memberikan manfaat banyak. Itu Mas Farid. Baik, wah ini saya pengen ngobrol, mungkin kalau diterusin bisa sampai nanti buka puasa ini. Cuma mungkin memang saya kira sudah cukup menyeluruh ini. Bapak-bapak sekalian berbagi cerita tentang gudang peta, tentang aset, tentang tadi melayani dalam konteks BIG sudah berusaha menjalankan reformasi birokrasi yang optimal, yang maksimal, terutama pada pelayanan-pelayanan yang melibatkan gudang peta. Seperti itu nih. Oke, saya kira demikian. Terima kasih banyak ini Pak Ali, Mas Dian, Pak Kus sudah bergabung dengan saya. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya Pak Ali.